Ush, banyak teman-teman ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Static Channel. Hari ini kita bakal edukasi lagi teman-teman. Hari ini kita bakal edukasi masih tentang seputar King Cobra teman-teman. Selain edukasi tentang King Cobra, hari ini kita bakal bereksperimen juga. Gitu. Jadi kita hari ini bakal ngebahas tentang fakta unik King Cobra teman-teman sedikit ya, tentang bisanya tentunya gitu. Dan juga hari ini kita bakal bereksperimen bagaimana sih ketika darah manusia bercampur dengan bisa King Cobra teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga penasaran sih bagaimana kan bisa ular. Mungkin banyak di luar sana mungkin pakai bisa King Cobra juga, cuman mungkin pakai darah yang teman-teman. Hari ini kita pakai darah saya sendiri, udah saya ambil gitu. Ini kita campur, bagaimana sih reaksinya? Apakah bakal mengental? Mungkin yang pernah seperti kalian lihat, apakah bakal pecah gitu darahnya teman-teman. Oke, ini kita lihat langsung bagaimana eksperimennya. Yuk ikutin terus. Oke teman-teman, hari ini kita tetap pakai safety ya, walaupun dari kemarin ularnya agak tenang, kondisinya juga agak oke, tetap kita nggak boleh teledor teman-teman. Kita pakai hook sama safety ya, safety hand. Ini kondisinya yang kalau lihat video kemarin dia udah makan satu teman-teman ularnya, jadi udah agak ada stamina sedikit teman. Oke. Ini nggak boleh teledor, agak sedikit rumit teman-teman kalau ngambil King Cobra. Harus fokus, nggak boleh teralihkan ya. Terus hampir dapat. Oke, dapat. Oke, jadi harus fokus teman-teman. Oke, lilit ini harus. Oke. Ini kita ambil. Itu belum oke juga teman-teman. Karena masih agak ngeri ya, buat ini. Oke, ini kita akan injek bisa. Di sini sudah saya sediakan ya tempatnya. Jadi kita injek, habis itu kita masukin terus teman-teman. Karena kita fokusnya ngebahas si King Cobra ini teman-teman, bukan mau handle lama-lama karena ya nanti takut stres juga King Cobra. Langsung kita injek. Ini transparan, jadi teman-teman mungkin bisa lihat bisa yang keluar gitu. Banyak teman-teman ya. Oke, cukup. Oke, ini masih pengen gigit dan teman-teman. Ini marah ya. Oke, cukup. Masih nggak mau lepas teman-teman. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini nggak saya pencet kepala teman-teman ya. Ini dia yang keluar sendiri teman-teman. Bagaimana ketika dia menggigit kita teman-teman, bakal segini yang dia injek ke dalam tubuh kita teman-teman. Untuk fakta menariknya lagi, ya ini dekat ini. Fakta menarik lagi, bisa kantong bisa ularnya itu terletak di sini teman-teman, di antara dua. Dan punya dua kantong bisa teman-teman. Jadi ketika mungkin nanti misal suatu saat saya akan mengambil bisa lagi, mungkin saya waktu menggigit boxnya itu tempat bisa tadi saya tekan ini, itu bakal lebih banyak keluar gitu teman-teman. Ini saya nggak cuma mencet segini, nggak mencet di kantung ini yang bengkak ini kantung bisa teman-teman. Mungkin kalau tadi waktu dia keluarin bisa saya bantu dengan pencet ini, itu makin banyak lagi teman-teman bisa. Oke, ini langsung saya masukin teman-teman.
Oke, selesai teman-teman. Jadi kita berarti dapat sedikit ya. Ini udah hampir cukup nih. Ini plastik aja udah kena bisa teman-teman. Nah mungkin lebih enak kalau dia relax, mungkin enak teman-teman. Ini mungkin karena dia marah, kondisi marah, jadi sehingga dia brutal lah gigitnya teman-teman. Bayangkan kalau ini digigit di tangan kita atau kaki kita teman-teman. Untuk segini aja mungkin udah bisa ratusan gajah teman-teman. Karena menurut penelitian sendiri, satu tetes bisa ini bisa membunuh 100 entah 100 teman-teman. Saya pun lupa. Pokoknya bisa membunuh gajah teman-teman. Apalagi kita yang manusia yang mungkin tubuhnya segini, gajah segini gitu teman-teman. Ini udah berapa tetes teman-teman? Ini termasuk banyak teman-teman. Ini belum saya pencet ya. Untuk di kantong bisa di kepalanya itu belum saya pencet. Udah segini. Apalagi nanti saya pencet man. Cuma kita butuhnya sedikit hanya untuk eksperimen teman-teman. Oke. Ini kita siapin dulu meja-meja tempat kursinya biar kita enak sedikit lah ngobrol di kamera teman-teman. Oke. Teman-teman, ini kita udah siapin ya, langsung King Cobra udah masuk. Ini kita udah siapin bisa yang kita ambil barusan serta darah. Ini darah ori saya biasa mau cari darah hewan susah, baru kita sembelih hewan lagi ya gitu. Cuma kita pakai darah real yang kita ambil sendiri lah tadi. Langsung saya ambil dan contohnya biar enak. Jadi kita pakai darah real manusia yang sekiranya berapa tetes ini apa yang terjadi lah di darah ini nanti, apakah dia menggumpal kayak Viper biasa hemotoksin ya, jadi menyerang darah biasa gumpalan darah dia biasa. Cuman ini kan si King Cobra ini beda kadar racunnya juga berbeda teman-teman dari ular lain. Jadi kita gabungkan ke dalam satu wadah ini. Jadi kita time lapse ya. Apakah nanti lama atau cepat ya, nanti kita tunggu aja kita lihat. Karena saya pun yang ini pun baru pertama kali untuk King Cobra. Kalau yang Viper udah sering saya coba gitu. Dia bakal menggumpal teman-teman kayak puding, jadi gitu kayak puding. Bakal mengeras pokoknya gitu. Kalau ini nggak tahu saya kalau King Cobra ini hasilnya bagaimana teman-teman. Oke. Oke teman-teman, di sini langsung kita ambil kliknya atau suntiknya. Ini perlu teman-teman ketahui, King Cobra sendiri dia memiliki dua bisa teman-teman. Yang pertamanya ada sitotoxin, kedua ada neurotoxin teman-teman. Sitotoxin sendiri dia biasa menyerang bagian otot teman-teman, sel-sel gitu. Jadi kalau kita kena biasa yang diserang itu kelumpuhan teman-teman. Makanya kenapa yang digigit King Cobra itu biasa mengalami kelumpuhan teman-teman. Mengalami kelumpuhan maupun itu indera penglihatan, penciuman, perasa, sampai dia itu si korban yang kena itu dia nggak bisa menelan teman-teman. Gitu. Makanya saking ngerinya teman-teman untuk bisa King Cobra. Sedangkan untuk hemotoksin sendiri, neurotoxin sendiri dia menyerang saraf teman-teman. Gitu. Makanya untuk biasanya yang orang terkena gigitan King Cobra biasanya itu juga selain kena sel tadi mengalami kelumpuhan sampai koma gitu si pasiennya juga mengalami gagal pernapasan teman-teman. Makanya mungkin sesak napas, dia susah bernapas mungkin itu teman. Makanya manusia terkena gigitan tuh pasti biasanya meninggal teman-teman kalau gagal pertolongan teman-teman. Oke, ini kita ambil hanya nggak banyak kali darahnya. Mungkin ambil banyak ya sampai habis ya. Cuman agak susah sedikit. Ambil sedikit lagi aja biar agak banyak ya nampak ya. Karena bisanya juga lumayan banyak nih. Sekali lagi ini hanya eksperimen teman-teman, bukan mau ajang apa-apa, hanya eksperimen, hanya untuk pengetahuan pribadi juga untuk berbagi pengalaman untuk teman-teman di rumah sana. Gitu. Akan mengerinya ular King Cobra ini teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai sini aja. Yang ini masih ada ya. Oke, sekarang kita ambil bisa King Cobra teman-teman. Kita ambil mungkin hanya berapa tetes ya? Kita lihat. Oke, ini kental teman-teman ya. Ada tetesnya di dalam suntik juga ada. Ini kita campur mungkin
Kita lihat berapa tetes. 1, 2, 3, 4, banyak ya. 7 lah ya. Oke, kita simpan dulu. Oh no. Need backup. Oke, ini kita aduk dulu teman-teman ya. Kita aduk dulu. Kita lihat apa yang terjadi ya. Ini udah nampak sih warnanya. Udah kayak menggumpal juga sih. Timelapse nggak? Boleh. Ini kita kocok dulu. Kita kocok dulu baru kita timelapse ya. Ini apa yang terjadi? Apakah pecah darahnya? Biasa yang saya tahu biasa pecah darahnya teman-teman, gumpal sama pecah gitu kan. Mana kita lihat apa yang terjadi. Oke. Langsung kita timelapse teman-teman. Oke teman-teman, ini kita udah nemukan hasil mungkin sekitar 15-20 menit udah kita tunggu, mungkin nggak lama-lama ya, tapi udah kelihatan hasilnya. Bahwasannya ketika kita terkena gigitan king cobra sendiri, kita mengalami pendarahan teman-teman, kemungkinan selain gangguan pernapasan, gangguan yang sel-sel gitu, kerusakan sel serta gagal jantung ya gitu. Juga di sini mungkin di sini bisa seberapa saya jelaskan sedikit kenapa mungkin yang kena king cobra itu gagal jantung, karena di sini bisa kita lihat darahnya itu nggak mengumpal teman-teman. Darahnya itu nggak mengumpal, nggak seperti hemotoksin ya gitu ya, yang ular viper ataupun cobra gitu kan, yang mungkin yang biasanya ketika kena darah itu dia bakal menggumpal teman-teman kayak puding, tapi ini malah sebaliknya teman-teman, ini encer teman-teman, encer. Nah di sini bisa kita lihat berarti darahnya ini pecah teman-teman, pembuluh darahnya itu pecah. Makanya kalau mungkin teman-teman bisa buka di Google, apa sih pembuluh darah itu pecah, apa aja akibatnya. Nah mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Ketika pembuluh darah itu pecah, situ kita bisa kena gagal jantung teman-teman, gagal jantung, gagal hati gitu ya, gagal pendarahan di otak gitu, karena aliran darah sendiri itu udah nggak stabil teman-teman. Yang biasanya mungkin darahnya itu mungkin besar lah gitu, kalau kita lihat mikroskop jadi pecah lagi deh gitu, jadi nggak stabil gitu kan. Juga sel-sel tubuh kita juga udah rusak karena itu, jadi kayak kontraksi semua lah teman-teman gitu. Nah jadi nggak bagus teman-teman kalau kena nih makin darah. Biasanya mungkin makanya kebanyakan orang yang terkena king cobra maupun di kaki maupun tangan itu bekasnya biasa ada bercak-bercak darah teman-teman, karena pembuluh darah udah pecah, biasa itu udah timbul bercak-bercak merah biasanya gitu teman-teman. Yang mungkin kalau kalian pernah searching orang yang kena lukanya itu kena king cobra 6, pasti ada bekas ruam darah di sampingnya gitu, karena pembuluh darah di sekitar itu udah rusak, udah pecah teman-teman. Makanya kenapa di situ bisa terjadi gangguan pernapasan, gangguan jantung. Makanya yang kena ini pasti bisa meninggal teman-teman. Positifnya biasanya meninggal, karena kalau dia dilarikan ke rumah sakit, di rumah sakit itu nggak ada anti bisanya, itu udah fatal teman-teman. Biasanya itu terjadi koma teman-teman, karena di sana dia udah biasa gagal jantung, gagal pernapasan juga, susah bernapas. Soalnya untuk nelan aja itu menurut Wikipedia sendiri, itu orang yang terkena itu banyak kali gangguan teman-teman, mulai gangguan pernapasan, gangguan pencernaan juga itu, pokoknya udah komplikasi teman-teman, sampai gangguan tuh mau nelan minum aja itu udah sulit teman-teman. Pokoknya itu udah campur aduk apa yang dirasakan sama pasien. Untuk saya pribadi, saya belum pernah merasakannya, tapi saya ambil pengalaman dari teman-teman saya dan juga dari yang di artikel-artikel yang udah ditulis di Google sana teman-teman. Kemudian juga bisa dari king cobra itu membuat darah itu cair, bukan malah mengental teman-teman, karena bisa king cobra sendiri itu memiliki sitotoksin dan juga neurotoksin teman-teman. Itu dua bisa yang cukup mematikan teman-teman. Mungkin kalau cobra ataupun beberapa viper, mereka cuma hanya memiliki hemotoksin yang mungkin menghambat aliran darah. Sel juga rusak teman-teman, kayak sel mungkin teman saya udah kena cobra ataupun kena viper yang lainnya, itu biasa bekas di sini itu cacat teman-teman. Cacat bukan berarti di sini artinya cacat dia nggak bisa bergerak, bukan. Berarti di situ bagian mungkin kulit yang seharusnya mulus, mungkin ini kayak ada bekas
kerusakan di bagian kulit, atau juga di sini mungkin teman saya pernah kena kobra di bagian engsel jari. Itu engselnya itu udah mati teman, jadi dia biasa kita bisa gini, dia cuma nggak bisa lagi, udah kaku teman-teman, udah mati sekarang gitu. Nah mungkin lebih kurang gitu. Dan juga hemotoksinya juga biasa kalau kita nggak ada pertolongan lagi, biasa itu jadi biru. Biasa kalau orang kena tuh biasa, kalau teman-teman tahu kan, biru semua tuh. Nah, itu penghambatan darah itu sendiri teman, karena darah kita itu udah mengental teman-teman, jadi kayak sumbat lah ceritanya gitu, udah sumbat, makanya dia menjalar. Semakin lama semakin bahaya teman-teman, menyebabkan kematian juga, pasti menyebabkan kematian teman-teman. Bukan disepelekan, mungkin 2-3 hari masih hidup bukan berarti kita dikasih hidup, bukan juga teman. Kita harus cepat-cepat dilarikan ke rumah sakit teman-teman untuk mendapatkan serum anti bisanya gitu. Kalau king cobra ini emang nggak bisa tunggu sehari teman-teman. Kalau emang walau-walau kalau emang tubuh kita fit ataupun anti bisa juga tersedia di rumah sakit, mudah-mudahan mungkin insya Allah bakal terselamatkan. Tapi kalau emang keajaiban itu mungkin nggak ada yang tahu ya. Kalau emang dia kegigit mungkin selamat, itu mungkin keajaiban juga. Cuman rata-rata yang banyak kasus di dunia king cobra itu banyak setiap tahunnya banyak menimbulkan kematian bagi manusia teman-teman. Oke, berarti edukasinya cuma sampai sini seputarnya yang bisa saya sampaikan, dan juga bisa kalian lihat bagaimana sih pengaruh king cobra terhadap darah manusia gitu, terhadap manusia itu sendiri teman-teman ya. Mungkin ke depan kita bakal eksperimen lagi untuk bisa ulas tertentu yang kita punya nanti teman-teman. Oke teman-teman, kita akhiri kontennya hari ini. Jangan lupa nantikan terus konten-konten menarik edukasi dari Petsnatic yang mungkin menambah wawasan teman-teman di sana gitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe tentunya, dan hidupkan tanda lonceng ya agar selalu dapat notifikasi dari video Petsnatic terbaru. Oke, see you next time. Bye bye.